Oke, mahasiswaku sekalian, hari ini kita melakukan kuliah online melalui Edipuzzle. Mata kuliah ini adalah mata kuliah perencanaan pembelajaran Penjas. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah kriteria memilih metode pembelajaran. Ada setidaknya 7 hal yang harus diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pengajaran, yang kedua adalah materi pengajaran, ketiga adalah besar kelas, keempat kemampuan siswa, kelima kemampuan guru, keenam fasilitas yang tersedia, dan ketujuh waktu yang tersedia. Baik, kita mulai dari yang pertama, tujuan pengajaran. Bagaimana tujuan pengajaran bisa mempengaruhi metode? Yang pertama adalah tujuan pengajaran itu untuk membentuk perilaku siswa. Artinya, apa yang kita inginkan dalam pembelajaran itu, maka itulah yang harus memang benar-benar kita bentuk. Misalkan, kalau dalam pembelajaran pembelajaran Penjas ada namanya momen yang dimaksud dengan ilmu gerak. Nah, ilmu gerak ini, skill dalam ilmu gerak ini, di dalam Penjas itu ada running, jumping, coordinating, ya, balancing, agility, kemudian melempar, dan juga menangkap, lempar tangkap. Nah, artinya bahwa hal-hal ini yang patut memang diperhatikan dalam pembelajaran. Makanya dari itu, kalau kita mau memilih metode pembelajaran atau gaya mengajar, maka kita harus melihat dulu apa tujuan pengajaran terhadap siswa. Jadi goalnya itu apa? Nah, itu yang akan bisa menyesuaikan nanti kepada metode-metode yang mana yang tepat dalam pembelajaran kita. Yang kedua adalah materi pengajaran. Nah, materi pengajaran ini juga dapat berpengaruh ketika kita ingin memilih metode atau gaya mengajar apa yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran. Nah, materi pengajaran ini ya berupa bahan-bahan yang akan disajikan. Nah, bahan yang akan disajikan ini bentuknya macam-macam. Bisa video, bisa bacaan, bisa juga simulasi, ya, bentuknya simulasi dan lain sebagainya. Nah, ada juga model yang lain seperti misalkan seperti kita hari ini, yaitu kita belajar dalam bentuk kuliah online. Nah, jadi metode-metode itu sangat penting dikaitkan dengan materi pengajaran itu sendiri. Nah, yang ketiga, besar kelas. Besar kelas ini maksudnya adalah seberapa banyak siswa yang kalian ajar dalam satu kelas. Nah, kalau jumlahnya banyak, tentunya kita mungkin lebih efektif pembelajaran melalui teacher center. Kalau menggunakan student center, maka bisa menggunakan pola-pola team teaching dan lain sebagainya. Nah, ini artinya bahwa jumlah ini juga bisa mempengaruhi bagaimana kita memilih satu metode dalam proses pembelajaran. Yang kemampuan siswa. Kemampuan siswa juga patut dipertimbangkan dalam pemilihan metode ajar. Artinya begini,
ada siswa yang cepat tanggap, ada siswa yang tidak cepat tanggap, ada siswa yang memiliki pemahaman lambat mungkin, dan lain sebagainya. Nah, ini patut dipertimbangkan karena apa? Kemampuan siswa ini bisa dalam bentuk mental, fisik, dan intelektual si siswa yang perlu kita perhatikan di sini. Nah, adalah kemampuan guru. Apa yang dimaksud di sini dengan kemampuan guru? Nah, kemampuan guru ini bagaimana dia menggunakan berbagai jenis metode pengajaran yang optimal. Artinya bahwa kemampuan guru itu harus mampu paham tentang beberapa metode ajar dalam pembelajaran penjas. Nah, kalau dia misalkan tidak paham tentang metode A, metode B, hanya bisa menggunakan metode C, ya mau tidak mau dia harus menggunakan itu. Artinya disesuaikan dengan kemampuan guru. Yang kedua adalah kemampuan dalam berinteraksi. Kemampuan dalam berinteraksi, kemudian juga wawasannya dan lain sebagainya, ini juga perlu dipertimbangkan untuk memilih metode pengajaran tersebut. Berikutnya adalah fasilitas yang tersedia. Nah, jadi jangan serta-merta bahwa kemampuan guru yang bagus kemudian lalu tidak ditunjang juga dengan fasilitas yang baik juga akan tidak efektif dalam pengajaran. Maka dari itu fasilitas ini bisa mendukung tidak dalam efektivitas pengajaran yang dilakukan di kelas, di luar kelas, dan lain sebagainya. Artinya kalau fasilitas tidak mendukung, maka harus dioptimalkan kreativitas dari seorang guru tersebut. Jadi kreativitas ini yang paling penting juga dikeluarkan oleh guru terkait dengan fasilitas yang tidak memadai misalkan kan gitu ya. Yang berikutnya, waktu. Nah, waktu yang tersedia ini juga bisa mempengaruhi bagaimana metode yang akan kita gunakan dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau waktunya sedikit, tidak mungkin kita melakukan praktek satu persatu kan gitu. Artinya ada metode-metode lain mungkin yang bisa digunakan untuk waktu-waktu yang pendek. Misalkan teaching pendekatan komando misalkan dan lain sebagainya. Itu juga penting dipertimbangkan. Artinya kalau waktunya pendek harus dengan metode apa yang cocok, kemudian juga kalau waktunya yang panjang untuk efektivitas dalam pembelajaran, metode apa yang cocok juga. Nah, ini yang harus patut dipertimbangkan. Jadi ketujuh aspek ini penting dipertimbangkan dalam pembelajaran. Nah, mungkin perkuliahan hari ini mahasiswaku sekalian, mudah-mudahan konsep ini bisa dipahami, bisa lagi dikembangkan oleh kalian dengan berbagai sumber, entah itu dari internet, kemudian koran, radio, dan lain sebagainya yang terkait dengan metode pembelajaran. Bagaimana kita memilih satu metode agar tepat dalam pembelajaran tersebut. Tapi diingat bahwa metode yang paling cocok dalam pembelajaran adalah metode yang efektif digunakan pada saat proses pembelajaran itu dilaksanakan. Dan itu hanya diketahui oleh guru kelas itu sendiri, karena dia mengetahui bagaimana siswanya, kemampuannya bagaimana, waktu yang harus dipergunakan bagaimana, kemudian juga tujuan pembelajarannya apa, materinya yang harus bagaimana, dan lain sebagainya.
Itu barangkali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.